Oke, baik. Bismillah. Pertama-tama dan paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mempresentasikan tugas pemahaman tentang peserta didik pada demonstrasi kontekstual topik kelima. Oke, tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melangkah jauh kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 1 Biologi PPL SMA Negeri 1 Kendari yang beranggotakan Saiful Anwarudin selaku pemateri pertama, Nur Ainun, saya sebagai moderator, Andi Nurhamsi, pemateri kedua, Nazlan Ramli Saputra, pemateri keempat, dan Nurfila, pemateri ketiga. Oke, baik. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami disajikan kasus Diana. Hipotesisnya itu Diana tidak bisa membaca dan Diana itu memiliki gaya belajar auditori. Oke, masing-masing keempat pemateri akan memaparkan materi secara bergantian dan berurutan. Jadi kepada pemateri saya persilahkan dari 1 sampai 4 untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Pada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus Diana. Dari hipotesis tadi sudah dijelaskan bahwa Diana tidak bisa membaca dan Diana ini memiliki gaya belajar auditori. Adapun cara untuk melakukan asesmen terhadap keadaan Diana ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama checking out, yang kedua dengan finding out. Checking out adalah proses mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, cara yang kedua, yaitu finding out, adalah mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin langsung saja untuk pada pemateri kedua saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada Diana tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, untuk masalah Diana, kami memilih self-assessment dan performance assessment. Dalam penerapan self-assessment terhadap kasus Diana, maka teknik penilaiannya yaitu Diana sebagai peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas, baik itu dari proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Nah, yang menjadi pertimbangan kenapa menggunakan jenis self-assessment untuk menangani kasus Diana yaitu kita ketahui bahwa dengan menggunakan jenis asesmen ini juga dapat menjadi catatan bagi pendidik untuk dapat mengelola maupun menemukan pembelajaran yang cocok dengan Diana. Saya kira hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Materi ketiga saya persilakan. Selanjutnya ada performance assessment atau yang biasa kita kenal sebagai penilaian kinerja, merupakan sebuah pendekatan dalam melakukan penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk mendemonstrasikan secara langsung melalui penugasan seperti menghasilkan
merespon atau menjawab pertanyaan, menghasilkan karya atau proyek, atau melakukan suatu kegiatan lainnya. Nah, tetapi harus diingat bahwa penugasan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Keempat, boleh saya persilakan. Pak Nazwa. Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa pada kasus seorang anak yang bernama Diana ini, yang tadinya tidak, yang anaknya ini tidak memiliki kemampuan membaca, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah, pertama adalah bagaimana kita harus menarik motivasi anak tersebut dengan beberapa cara. Tadi sudah dijelaskan, ada yang menggunakan asesmen self atau self assessment, yaitu menggunakan asesmen secara pribadinya, dan juga asesmen dengan performa atau menguji performanya. Nah, jadi dari kasus ini kita mengetahui bahwa kebutuhan belajar setiap individu itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang tepat dan efektif untuk setiap anak dengan berbagai latar belakang atau berbagai jenis kebutuhan. Ya. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah rangkaian materi yang telah kami susun terkait tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik topik 5. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran dan informasi bagi teman-teman yang lain. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.